kehadiran Allah lewat berbagai macam cara. Tugas kita adalah bagaimana kita menajamkan mata rohani kita untuk melihat lebih dalam bahwa ternyata Tuhan merancangkan begitu banyak berkat dalam hidup kita. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan lewat cara yang luar biasa indahnya. Injil menceritakan bahwa di atas gunung yang tinggi di hadapan Petrus, Yakobus dan Yohanes, Yesus berubah rupa dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Lalu terdengarlah suara dari langit, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Kata-kata ini mengingatkan kita kembali akan peristiwa di Sungai Yordan ketika Yesus dibaptis. Di sini Allah Bapa memperkenalkan Yesus sebagai putranya, mengkonfirmasi misi dan perutusan putranya, dan mengatakan kepada semua orang untuk mendengarkan dia. Bagi murid-murid, peristiwa yang dialami ini merupakan pengalaman rohani yang sungguh meneguhkan iman mereka. Mereka melihat Yesus berubah rupa. Mereka mendengarkan suara dari surga tentang Yesus, dan mereka diminta untuk mendengarkan dia. Peristiwa ini merupakan satu momen yang sangat berharga bagi ketika murid ini dalam mengikuti Tuhan Yesus selanjutnya. Sebelumnya, mereka mendengar Yesus berkata kepada mereka tentang penderitaan, tentang kematian, dan tentang kebangkitan. Mereka juga bingung dan ragu-ragu, tetapi pengalaman di atas gunung yang tinggi ini sungguh menguatkan keyakinan mereka, meneguhkan perutusan mereka, dan memberi harapan baru dalam mengikuti Tuhan Yesus. Bagi kita, peristiwa yang kita renungkan ini merupakan kesempatan untuk kita menegaskan kembali panggilan perutusan kita sebagai para pengikut Kristus. Seperti para murid, kita pun sering jatuh di dalam keraguan dan kebimbangan dalam mengikuti Tuhan Yesus. Pada saat-saat seperti ini, betapa kita merindukan sebuah pengalaman spiritual untuk menegaskan keyakinan iman kita. Tantangan dan kesulitan termasuk dalam kehidupan iman sebagai pengikut Kristus juga banyak dan sering membuat orang itu bimbang. Maka ketika kita merasakan pengalaman di mana Tuhan hadir dalam hidup kita, merasakan kata-kata Tuhan yang meneguhkan di setiap langkah kita, atau merasakan berkat Tuhan yang melimpah bagi kita, kita menemukan pengalaman rohani yang sungguh meneguhkan.
Pengalaman rohani seperti itulah yang meneguhkan dan membaharui kekuatan kita, supaya kita bisa berjalan turun dari gunung yang tinggi untuk menjalankan kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa istimewa bagi kita umat Katolik untuk berdoa, bertobat, bermati raga, dan melakukan karya belas kasih menyambut perayaan Paskah. Maka konstitusi tentang liturgi kudus Konsili Vatikan II menyatakan bahwa ada dua ciri khas masa Prapaskah. Yang pertama, mengenang atau mempersiapkan pembaptisan. Dan yang kedua, membina pertobatan. Kedua aspek ini sedapat mungkin diberi penekanan yang lebih besar dalam liturgi dan dalam katekese selama masa Prapaskah ini. Masa Prapaskah merupakan sarana gereja mempersiapkan umat beriman untuk merayakan Paskah. Dalamnya kita diajak mendengarkan sabda Tuhan dan lebih meluangkan banyak waktu untuk berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman iman yang luar biasa dari ketiga murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan Yesus mengalami kemuliaannya, membangkitkan hasrat hidup rohani mereka yang luar biasa di dalam karya perutusan mereka. Kita mungkin tidak mengalami seperti yang dialami oleh ketiga murid Yesus ini. Tetapi kita harus jujur mengatakan dalam hidup setiap hari pun kita sudah akan dan nanti mengalami pengalaman spiritual melihat kehadiran Tuhan itu. Inilah yang dinamakan pengalaman personal akan Allah. Pengalaman pribadi akan kehadiran Allah. Kehadiran Allah lewat berbagai macam cara. Tugas kita adalah bagaimana kita menajamkan mata rohani kita untuk melihat lebih dalam bahwa ternyata Tuhan merancangkan begitu banyak berkat dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mari selama masa Prapaskah ini kita sungguh merindukan hal ini. Ada satu pengalaman personal bersama dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, supaya kita boleh melihat bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.